Tetapi ketika masuk di hutan alas Kemitir tempat tower itu berada, suasana ini sudah sangat tidak enak dirasakan oleh semua tim. Antena yang sudah betul-betul pas rakitannya di bawah, ketika dibawa ke atas tower, ternyata posisi rakitan ini berubah. Ada lagi gangguan yang dirasakan sendiri oleh Indi dan Kang Ali. Tiba-tiba kabut ini menutupi menara tersebut. Di situ Indi dan Kang Ali ini melihat ada sosok kuntilanak yang duduk di dekat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ruang Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Indi. Indi yang berasal dari kota Madiun pada tahun 2010, bekerja di sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan sebuah seluler nasional di Indonesia. Dan di situ Indi menceritakan mengalami pada waktu dia bekerja bersama teman-temannya ini mengalami peristiwa gaib yang sangat membuat Indi sampai sekarang ini masih ingat kejadian itu. Kejadian yang menyeramkan yang tidak bisa dia lupa. Tetapi sebelum saya masuk ke cerita Indi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sampai sejauh ini telah mendukung channel kami, dan mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Masuk ke inti cerita pada tahun 2010. Indi yang bekerja di sebuah PT yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan seluler terbesar di Indonesia. Indi bersama 8 orang kawannya, tetapi yang dalam cerita ini ada 3 orang yang berperan, yaitu Indi sendiri yang pada waktu sebagai driver, kedua Mas Sutik, dan satunya Kang Ali. Mereka berdelapan ini mendapatkan SK untuk memasang sebuah instalasi yang berada di antara kota Jember dan Banyuwangi, tepatnya di Alas Kemitir. Tugas ini sebelumnya sudah dilaksanakan oleh 2 tim yang lain yang bukan tim Indi. Tetapi karena keangkeran tempat itu, sehingga 2 tim ini gagal untuk melaksanakan tugasnya telah sampai di tempat. Akhirnya perusahaan Indi langsung pada waktu itu menunjuk tim Indi dan 1 tim yang lain, jadi 2 tim sekaligus untuk menuju ke tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya hari itu Indi dan 1 tim yang lain ini yang dipimpin oleh Kang Sutik ini berangkat.
Dari Surabaya sekitar pukul 9 pagi mereka berangkat setelah menyelesaikan beberapa administrasi. Berikutnya mereka ini dalam perjalanan sekitar 4-5 jam. Mereka sampai ke Jember ini sekitar pukul 2 siang. Ketika mereka sudah dekat di lokasi, karena mereka lelah di jalan, akhirnya mereka ini mampir ke warung yang sudah berada hampir dekat dengan lokasi. Di situ mereka ini ketika di warung, pemilik warung ini bertanya kepada Sutik, Indi, dan teman-temannya kemana mereka ini akan bekerja. Tetapi pada waktu itu si pemilik warung setelah mendengarkan bahwa mereka ini akan bekerja menuju tower yang berada di Alas Kemitir yang tidak jauh dari warung itu, si pemilik warung ini memberitahukan sesuatu yang tidak wajar kepada mereka. Pemilik warung mengatakan bahwa, "Mas, apakah tetap dilanjut atau tidak usah dilanjutkan saja menuju ke tempat tower itu, karena tower itu dikenal sangat wingit sekali dan makhluk yang menjaga di situ sosoknya ini sangat jahil dan sangat jahat." Pemilik warung tidak ingin mereka ini nanti mengalami musibah yang tidak diinginkan. Tetapi ya, karena mereka ini tanggung jawab dalam bekerja, akhirnya mereka meminta tetap melanjutkan pekerjaan itu. Dan benar saja ketika setelah dari warung mereka ini menuju tempat masuk ke Alas Kemitir, suasana yang mereka rasakan pada waktu itu mereka ini masih sekitar 2:30 siang sore lah. Tetapi ketika masuk di hutan Alas Kemitir tempat tower itu berada, suasana ini sudah sangat tidak enak dirasakan oleh semua tim. Padahal mereka ini banyak orang, 8 orang ditambahi lagi 1 kru, sopir dan kernet yang membawa truk, membawa alat-alat berat. Tetapi mereka semua merasakan bahwa mereka ini seperti sangat sedikit sekali. Dan suasana jalan masuk di situ itu aspal ini tidak sampai ke tujuan tower. Selebihnya mereka harus melalui jalan yang berbatu dan sangat berat sekali medannya. Sehingga kendaraan mereka ini akhirnya tidak sampai ke tujuan. Di situ akhirnya mereka sepakat untuk berjalan kaki agar bisa sampai ke titik tower. Ketika mereka sampai ke titik tower, di situ mereka menemui seorang juru kunci yang memang berada di situ. Ketika mereka menemui juru kunci ini menjelaskan bahwa beberapa minggu yang lalu sudah ada 2 tim yang datang ke sini dan mereka semua mengalami kegagalan karena memang di area situ banyak gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral. Mereka sangat jahil, bahkan mereka tega menyakiti orang-orang yang berada di situ. Sekali lagi karena tugas, akhirnya mereka meminta doa restu kepada juru kunci untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Di sini sekitar pukul 3 sore, akhirnya mereka memulai pekerjaan.
mereka mulai merakit-rakit alat yang akan dipasang di atas tower. Ketika mereka ini merakit alat-alat untuk instalasi, banyak sekali gangguan-gangguan yang mereka rasakan. Terutama ketika mereka ini merakit anten yang akan dipasang di atas tower. Antena yang sudah betul-betul pas rakitannya di bawah. Ketika dibawa ke atas tower, ternyata posisi rakitan ini berubah, sehingga harus dikembalikan lagi ke bawah. Pada waktu itu si Indi ini bercerita bahwa timnya ini memasang di tower yang ukurannya 72, artinya ketinggiannya 72 meter. Bisa kita bayangkan, sudah mereka ini susah payah merakit di bawah, ketika diangkat di atas, ternyata rakitan itu salah lagi, sehingga menimbulkan yang di atas dengan yang di bawah ini menjadi salah paham. Akhirnya untuk mengatasi itu, tim yang berada di atas ini akhirnya ngalahi turun. Dia pergi turun ke bawah, memastikan bahwa rakitan nanti yang akan dibawa dia ke atas ini benar-benar sudah pas. Dan di situ setelah mereka ini berkumpul, mereka ini berembuk, akhirnya mereka merakit bersama-sama. Dan di situ mereka semua menyaksikan bahwa rakitan ini sudah pas benar. Tetapi lagi-lagi, ketika rakitan ini dibawa ke atas, ternyata anten ini yang sudah dirakit ini berubah arah, berubah terbalik arah. Dari sini suasana ini semakin mencekam. Tim ini bingung, bagaimana mereka mengatasi hal seperti ini. Kalau hal teknis mereka sanggup mengatasi, tetapi kalau hal astral seperti ini, gangguan-gangguan seperti ini, mereka ini bingung. Akhirnya mereka ini membaca-baca doa supaya makhluk-makhluk yang di situ tidak mengganggu mereka dan mereka lancar pekerjaannya. Tetapi hal ini tidak membantu mereka. Ketika ada beberapa orang ini yang naik kembali ke atas, ke tower, di situ ada sebuah benda yang dimana benda itu untuk meletakkan anten itu yang beratnya kurang lebih Indi ceritakan ini sekitar hampir 1 kintal. Tiba-tiba benda ini seperti melayang-layang, di bayangan ini digambarkan ini seperti layangan yang ringan, padahal benda itu berat sekali. Akhirnya mereka ini karena kaget, mereka ini sebenarnya hampir lari dari lokasi itu. Tetapi pada waktu itu Kang Sutek sebagai leader menenangkan mereka. Akhirnya di situ juga ada Kang Ali yang dianggap senior di antara beberapa orang itu, mengajak Indi yang seharusnya dia menunggu di bawah karena dia hanya sebagai driver, diajak naik ke atas bersama Kang Ali untuk menemani Kang Ali. Ketika Kang Ali dan Indi ini naik ke atas, ada lagi gangguan yang dirasakan sendiri oleh Indi dan Kang Ali. Tiba-tiba kabut ini menutupi menara tersebut, sehingga menara tersebut ini seperti tidak kelihatan sama sekali, sehingga mereka beberapa kali ini berhenti untuk naik. Dan ketika mereka sudah sampai setengah jalan, di tengah-tengah tower, di situ ada tempat untuk beristirahat. Mereka beristirahat sejenak di situ. Di situ Indi dan Kang Ali ini melihat ada sosok kuntilanak yang duduk di dekat mereka. Pada waktu itu si Indi ini langsung menutupi mukanya karena dia sangat takut sekali. Dan Kang Ali melihat Indi yang sangat ketakutan,
karena dia merasa bertanggung jawab kepada Indi sebagai anak buahnya dan dia yang paling senior di situ. Kang Ali ini langsung menenangkan Indi sambil membaca doa-doa. Tetapi sampai setengah jam Kang Ali dan Indi ini seperti terpaku di situ. Teman-temannya yang ada di bawah dan di atas ini memanggil-manggil Kang Ali dan Indi, tetapi mereka ini seperti tidak mendengarkan. Mereka diam saja. Mereka tidak tahu kalau pada waktu itu, di situ, di tengah-tengah tower itu, Kang Ali dan Indi ini diteror oleh kuntilanak. Akhirnya setelah hampir jam 5 sore dan pada waktu itu banyak gangguan yang mereka rasakan. Mereka ini belum menyelesaikan hari itu pekerjaannya di instalasi itu. Akhirnya mereka ini sebelum maghrib memutuskan untuk turun beristirahat. Tapi karena situasi semakin mencekam, di situ banyak terlihat bayangan-bayangan yang dirasakan oleh tim ini. Akhirnya Sutek sebagai leader ini dia memanggil Indi. Dia meminta tolong Indi untuk mengantarkan semua tim ini turun ke bawah dulu untuk beristirahat jauh dari tempat tower itu. Pada waktu itu si Indi ini sebenarnya sudah capek sekali. Karena dia juga istilahnya takut juga keesokan harinya dia harus naik lagi memakai kendaraan dan medannya sangat berat sekali. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk beristirahat di situ, karena di situ ada salah satu tim ini yang melihat penampakan seperti orang tinggi besar seperti genderuwo juga terlihat oleh mereka, sehingga mereka tidak berani untuk meneruskan pekerjaan malam itu. Akhirnya si Indi ini dia mengalah dan akhirnya turun ke sebuah tempat yang dinamakan Kali Baru. Di situ ada sebuah pom dan mereka beristirahat di situ. Ternyata teror yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang berada di tower itu, terutama kuntilanak dan sesosok seperti genderuwo itu, tidak berhenti sampai di situ walaupun mereka ini sudah menjauh di tempat yang dinamakan Kali Baru, tempat menuju arah Banyuwangi. Di situ ada pom bensin, mereka bisa di situ. Kebetulan di pom bensin itu juga ada musola dan mereka berpikir kalau mereka ini beristirahat di dalam musola, mereka akan tenang dari gangguan-gangguan tersebut. Tapi ternyata tidak. Pertama kali yang merasakan ini Indi. Pada waktu itu Indi ini tidur di dalam mobil. Dan Indi ini merasakan ketika dia tidur, badannya ini seperti diinjak sebuah kaki yang sangat besar sekali. Dan besarnya kaki ini seperti besar tubuhnya dan berat sekali. Sehingga Indi ini tiba-tiba berteriak-teriak. Karena di sampingnya ini ada Mas Sutek. Mas Sutek ini langsung membangunkan si Indi. Di, kamu ada apa? Pada waktu itu Indi tidak mengaku. Dia hanya mengatakan bahwa dia haus. Setelah itu dia tidur lagi. Tetapi gantian. Pada waktu itu Kang Sutek yang setelah itu tidur di dekat Indi merasakan hal yang sama. Kang Sutek ini merasakan seperti tubuhnya ini diinjak sebuah kaki yang besar sekali seperti besarnya badannya. Sehingga dia berteriak-teriak, sekarang ganti Indi yang membangunkan Kang Sutek. Mas Sutek, ada apa Mas? Aduh, saya seperti diinjak sebuah kaki yang sangat besar sekali. Dan ternyata hal itu dirasakan semua teman-temannya yang berada tidur di depan dalam musola juga. Akhirnya mereka ini bangun dan tidak bisa melanjutkan tidur lagi beristirahat.
sampai keesokan harinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan kembali ke tower. Dan kali ini ketika pagi-pagi betul, mereka setelah sarapan di dekat pom tersebut, mereka berangkat menuju ke tower. Harapan mereka ketika hari ini masih pagi dan waktu masih banyak, mereka segera melanjutkan dan mereka akan segera kembali pulang ke Surabaya. Tetapi walaupun mereka ini merencanakan pagi hari ke sana, ternyata pagi hari pun mereka ini tetap mendapatkan gangguan-gangguan yang lebih dahsyat. Pada waktu itu mereka sempat minta tolong kepada juru kunci. Dan mereka minta bahwa juru kunci ini untuk menemani mereka bekerja. Tetapi tetap saja salah satu dari mereka ini, terutama Mas Sutik ini, ketika mereka ini berada di tower ini seperti digoyang-goyang makhluk yang sangat besar tenaganya, sehingga tower yang tinggi dan kokoh ini seperti sebuah tangga yang ringan. Mereka ini sempat panik karena goyangan seperti goyangan energi yang sangat besar. Akhirnya karena ketekunan mereka, kegiatan mereka ini, niat yang besar mereka, walaupun dengan gangguan-gangguan yang menurut mereka ini tidak masuk akal, mereka hari itu alhamdulillah bisa menyelesaikan pekerjaan. Dan tidak begitu sore mereka langsung turun. Ketika mereka turun dan berjalan lagi menuju mobil, mereka ini tidak sadar bahwa mobil yang seharusnya ini posisinya ini menuju ke atas bukit, tiba-tiba mobil ini posisinya sudah depannya sudah menuju ke bawah. Tetapi mereka tidak sadar karena ketakutan, mereka ini masuk aja ke mobil. Begitu dalam perjalanan mereka ini baru sadar, loh, harusnya kita ini tadi putar dulu mobil ini supaya bisa pulang. Tetapi tahu-tahu kok arah mobil ini sudah menuju ke arah jalan menuju ke bawah, menuju mereka pulang. Mereka ini takut dan mereka bersyukur. Mereka tidak habis pikir siapa yang membalikkan posisi mobil ini. Karena untuk menuju balik posisi, mereka harus berputar naik dulu ke atas, supaya ada arah untuk menuju ke bawah. Dan itu pun sulit. Dari sini Indi mengakhiri ceritanya dan pengalamannya. Mudah-mudahan pengalaman ini, cerita ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua, bahwa dimanapun kita berada, hanya niat yang besar dan nilai ta'ala yang bisa menyelamatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.